Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi untuk belajar peta. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar ya gimana caranya mengambil base map dari Google Earth. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengkonversi titik koordinat. Oke, biasanya nih kalau kita mendapatkan titik koordinat itu akan berupa seperti ini ya. Derajat, menit, dan detik. Ada latitude, ada longitude. Cuma di sini saya biasanya menyimbolkan dengan huruf X sama huruf Y. Ya. Nah, di sini saya sudah punya data mentahnya. Kurang lebih ada 60 data. Ya. Nah, kita akan mengkonversi. Ya. Nah, tapi sebelumnya di sini kan kalian lihat ada huruf E sama ada huruf S. Apa sih maksudnya? Nah, jadi itu adalah singkatan. E itu east atau bahasa Inggris dari timur. W itu west atau barat. S itu south atau selatan. Dan N itu north atau utara. Ya. Nah, ini kan arah mata angin. Kalau kita gambarkan secara sederhana, kira-kira seperti ini, ya. Biasanya north atau utara itu di atas, south itu ada di bawah, east itu ada di sebelah kanan, ya, timur, dan westnya itu ada di sebelah kiri. Nah, itu maksudnya. Dan ini nanti ada hubungannya dengan konversi kita. Oke, sekarang gimana caranya kita mau konversi? Nah, konversi itu rumusnya adalah derajat ya ditambah dalam kurung menit dibagi 60 tutup kurung lalu ditambah dalam kurung detik dibagi 3600 tutup kurung ya. Kira-kira seperti ini. Nah, sebenarnya cara konversinya itu ya misalnya kita ambil dari yang X dulu nih. Berarti sama dengan, nah derajat itu kan dia simbolnya lingkaran ya. Menit itu titik satu, petik satu. Detik itu dia petik 2. Jadi ya derajatnya berarti 120, lalu ditambah. Ya, buka kurung, 28 dibagi 60, tutup kurung, lalu ditambah. Buka kurung. 03 itu kan sama dengan 3 ya, koma 4. Lalu dibagi 3600, lalu tutup kurung, enter. Nah, cuma kan ini lama ya kalau satu-satu kayak gini. Nah, cara gampangnya itu gimana? Pertama, kita harus memisahkan ini semua. Ya, jadi ini tidak boleh berada di dalam satu kolom yang sama. Oke, pertama kita blok dulu semuanya. Ya, kita copy dulu nih. Ini kita copy atau salin, kita salin sini aja deh. Nah, udah ya. Nah, sekarang ini kita, kalau kita perhatikan, dia kan mepet ya, nggak ada spasinya sama sekali. Kita mau bikin ini ada spasinya. Dan kita mau menghilangkan lambang lingkarannya, lambang menitnya ya, lambang titik duanya. Tapi kembali lagi, kalau satu persatu kayak gini, ini kan lama ya. Nah, kalau dihapus satu-satu kayak gini, kalau datanya sedikit mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau datanya banyak, nah gimana ya caranya? Oke, cara pertama yang sudah kita copy ini kita blok. Oke, lalu kita pilih Find and Select. Kita pilih Replace. Nah, kita pilih yang Replace. Apa yang mau kita temukan? Kita pergi ke bagian Insert. Simbol. Lalu kita cari simbol lingkaran ya, atau simbol derajat. Dia berupa lingkaran kecil. Nah, yang ini ya.
Klik aja, pilih insert. Nah, biasanya itu akan muncul di bagian bawah sini yang sudah di-insert atau dipilih. Karena kebetulan saya sudah pilih dari awal, jadi ini sudah ada. Lalu close aja. Nah, ya. Ini bisa juga di-copy, Ctrl C. Nah, ini di Ctrl V. Ya, di-paste. Replace-nya dengan apa? Dengan tanda spasi. Jadi klik spasi 1 kali di keyboard. Nah, ya. Terus klik replace all. Ini oke aja. Kita lihat ya, ini semua sudah hilang tanda derajatnya atau tanda lingkaran kecilnya dan terganti menjadi spasi. Kita akan lakukan itu untuk yang menit sama detik. Sama aja, klik lagi, kita pakai lambang menitnya. Nah, ini yang di bawah nggak usah diganti karena masih ada spasinya. Kalau teman-teman ragu masih ada atau enggak, dihapus aja ya, lalu di spasi lagi di keyboardnya. Lalu replace all. Oke. Nah, hilang ya. Tuh, sudah nggak ada. Sekarang terakhir. Tanda petik 2 atau tanda detik. Nah, ini kan ada E-nya juga nih, mau kita hilangkan. Tik E-nya. Replace-nya sama dengan spasi. Oke. Nah, sudah ya. Ini sudah selesai. Sekarang kita mau pisah-pisah. Gimana caranya? Kita pergi ke data. Lalu kita pilih di sini data tools, text to column. Nah, ini pilih yang delimited. Lalu next. Nah, ini delimiternya atau pemisahnya kan kita pakai spasi ya, space. Jadi kita klik. Oke, terus next. Next aja lalu finish. Nah, ini udah kepisah semua ya. Jadi ini derajat ya. Ini menitnya, lalu ini detik atau secondnya. Oke, udah kepisah nih. Kalau udah gini gampang. Langsung aja deh kita masukkan rumus yang ini. Ya. Nah, ini sama dengan klik derajatnya, lalu tambah, buka kurung, klik menitnya, bagi 60, tutup kurung, tambah, buka kurung, klik detiknya, bagi 3600. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, udah dapet deh langsung. Kalau udah, tinggal diklik aja. Nah, selesai. Oke. Kemudian, ini kan baru yang X nih. Satu lagi dong, yang Y. Hati-hati, yang Y ini sebenarnya caranya sama, tapi ada sedikit perbedaan di bagian akhirnya saat kita mengcopy. Oke, kita copy aja sama kayak tadi. Ya, kita blok. Kita copy. Taruh ke samping sini. Oke. Lalu kita mau hilangkan simbol derajat, menit, dan detiknya. Kita pilih Find and Select, Replace. Kita replace ini si lingkaran-lingkarannya. Copy dulu lingkarannya. Lupa. Ctrl C. Ini kita blok. Nah, klik Find and Select, Replace. Find what? Kita pastekan tadi yang lingkaran-lingkaran. Di replace-nya pakai spasi. Replace all. Oke, hilang ya. Sekarang yang menit. Replace-nya juga pakai spasi. Oke, sudah hilang. Detiknya lagi. Replace-nya pakai spasi.
Oke, selesai. Kayak tadi lagi. Ke data, data tools, text to column, delimited, next. Karena tadi kita sudah pakai yang space, ini sudah terchecklist, biarin aja. Langsung next, finish. Nah, ini kalau dia berpisah kayak gini nggak ada masalah, tinggal dirapikan aja. Tinggal dimasukkan deh rumusnya. Oh, ini S-nya belum dihapus tadi ya, tapi nggak apa-apa, tinggal dihapus aja. Di blok, delete. Nah, masukkan rumusnya, derajatnya berapa? 5. Ditambah, buka kurung. Menitnya 36. Dibagi 60. Tutup kurung. Tambah, buka kurung. Detik. Bagi 3600. Tutup kurung, enter. Oke, sudah sama, tinggal kita klik aja ke bawah. Nah, kita udah dapat. Jadi, yang sudah kita konversi ya ke dalam desimal ini, inilah yang akan nanti dimasukkan ke dalam ARGIS. Kita udah selesai untuk konversi ke dalam bentuk derajat. Nah, waktunya kita copy hasilnya. Jadi yang kita pakai itu kan yang ininya nih, ya. Nah, ini semua sisanya nggak akan dipakai. Nah, kita Ctrl N aja. Kalian boleh pakai tulisan latitude, longitude, kemudian kalian juga boleh pakai lintang bujur, terserah kalian namainnya gimana, ya. Nah, yang di copy itu tadi hasil yang sudah kita konversi sama ada ini, tulisan hasil, ya. Ini kan ceritanya penelitian, ya. Jadi ini juga tetap harus di copy. Jadi kita ini blok aja, terus di Ctrl C aja atau copy. Nah, ini hasil. Oke, ini Ctrl V. Nah, sekarang kita copy X sama Y-nya. X-nya kan ini ya. Sama kita blok aja. Nah, copy. Nah, ini jangan langsung di paste. Tapi kita pakai klik kanan. Terus pilih yang ini. 1, 2, 3. Ya. Kenapa? Karena kita cuma mau copy hasilnya. Kita nggak perlu copy rumusnya. Ya. Karena kalau langsung di paste biasa, nah hasilnya seperti ini. Ya. Nggak jelas dia. Kalau kita pakai yang fx, ini nggak jelas. Jadi kita pakainya yang ini. Oke. Sama aja ya kalau diperbesar juga. Lalu copy lagi yang Y-nya yang sudah dikonversi. Di blok aja. Lalu ini di copy. Ini juga di paste yang 1, 2, 3. Nah, oke, kita sudah selesai mengcopy ke book baru. Apakah sudah selesai? Belum. Masih ingat kan ya? Tadi di sini datanya ini ada E sama ada S. Nah, kalau kita perhatikan, masih ingat ya? Kalau dia ke arah atas sama ke arah kanan atau dia lambangnya itu N dengan E atau dia itu utara dengan timur, maka dia harus lambangnya positif. Ya. Jadi, yang ini kita akan biarkan saja. Tapi karena di sini ada S, ya. S artinya dia ke bawah. Lalu ada lagi kalau dia lambangnya W yang ke arah kiri, otomatis ini akan memiliki lambang minus. Ya. Nah, jadi yang ini juga sama. Kita akan berikan dia lambang minus. Tapi kan lama ya kalau mau dikasih satu-satu kayak gini. Caranya gimana supaya cepat?
Pertama di blok dulu. Nah, sama find and select. Lalu replace. Nah, ini kan dia depannya semua sama nih, 5 koma ya. Jadi langsung aja kita find-nya itu 5 koma. Nah, di sini pengaturannya di laptop saya komanya itu menggunakan titik. Jadi di sininya juga sama, komanya itu pakai titik. Gantinya pakai apa? Minus 5, lalu jangan lupa titiknya sebagai tanda koma. Replace all. Oke, tutup. Nah, ini ya, sudah berubah dia dari yang tadi cuma 5 aja. Oh, sekarang udah ada lambang minusnya. Menunjukkan bahwa dia itu arahnya ke selatan. Sudah selesai konversinya. Tinggal kita save. Kita save aja. Save as. Misalnya saya pilih belajar peta ya. Nah, misalnya di sini saya tulis konversi data. Save as type-nya kita pilih yang ini, CSV, delimited. Lalu save aja. Oke, sudah selesai untuk save-nya. Dan di sini kita udah selesai melakukan konversi data dari derajat menit detik menjadi desimal. Jadi, yang tadi hasil simpannya itu sudah bisa langsung dimasukkan ke dalam ArcGIS. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau misalnya kan ini kita udah konversi nih, udah jadiin ke desimal. Kalau kita balikin ke derajat menit detik, bisa nggak ya? Jawabannya bisa, ada caranya. Nah, caranya gimana? Oke, di sini saya udah pisahkan ya, ada derajat menit detik atau sekon. Ya, ini longitude untuk bujur, ini X-nya atau Y, sama aja sih sebenarnya. Nah, gimana caranya? Pertama, untuk derajat, kita pakai tanda sama dengan. Lalu, masukkan terang, TRUNC. Kita akan pakai formula terang. Terus, buka kurung, klik aja yang X-nya ini, ya. Lalu tutup kurung. Enter. Nah, derajatnya ini sudah terpisah. Karena kan ini sama semua ya. Jadi, kita tarik aja ke bawah. Sekarang menitnya. Caranya gimana? Sama dengan kita pakai lagi terang. Ya. Buka kurung. X-nya diklik. Kurang. Ya. Kuranginya pakai derajat. Lalu tutup kurung. Ya. Tanda bintang. Karena kita mau kali, pakai 60. Ya. Nah, karena kan 1 menit itu ada 60 detik. Ya. Lalu kita tutup kurung. Supaya gampang, tutup kurungnya sini. Nah, lalu enter aja. Sudah kepisah nih menitnya. Nah, ini tinggal diklik aja ke bawah. Ada yang 28, ada yang 29, ada juga, ada 30 ternyata ya. Sekarang detiknya. Kan kalau kita ingat-ingat, tadi di data asalnya dia itu detiknya ada beberapa angka di belakang koma ya. Nah, kita juga mau lakukan seperti itu. Caranya sedikit berbeda dengan mencari derajat sama menit. Ya, kita pakai namanya rumus round. Nah, lalu buka kurung. Buka kurung, X-nya diklik, ya. Kurang derajat, tutup kurung, ya. Kali 60. Lalu tutup kurung. Kita juga akan berikan tutup kurung di sini, di depan. Ya, jadi ada 2 tutup kurung. 1 untuk tutup kurung yang dikurang, 1 untuk
yang keseluruhan yang dikali. Lalu lanjut, dikurang lagi sama yang menit. Tutup kurung lagi. Nah, ini kita kasihkan lagi tanda kurung bukanya. Lalu kita kali sama 60. Nah, tapi jangan langsung ditutup kurung karena ini rumusnya atau formulanya pakai formula round. Kita kan mau kasih dia angka di belakang koma. Nah, kita anggapkan kasih 2 angka. Tanda koma, lalu angka 2. Nah, perhatikan ya, untuk tanda koma ini tergantung dari pengaturan laptop teman-teman sendiri. Kalau saya kebetulan menggunakan tanda koma, tapi ada juga yang pakai tanda titik koma ya atau semikolon. Tergantung. Kalau udah diberikan lagi tanda kurung untuk yang ini semua. Nah, ya. Jadi di bagian depan ini tanda kurungnya ada 4 nih berjejer. Kalau sudah selesai, tinggal di enter aja. Oke, kita sudah dapat ya. Detiknya sudah terpisah, tinggal di klik ke bawah. Nah, ini ada yang sudah 2 komanya ya. Tapi kok ada beberapa yang cuma 1 nih di belakang koma. Nggak masalah, itu artinya di belakang tanda koma itu ya ada angkanya dan ada angka 0. Makanya tidak tertulis, tapi sama aja, nggak ada masalah. Sekarang, karena kita udah dapat nih derajat menit detik, kita mau gabungkan dia dalam satu kolom. Gimana ya caranya? Oke, kita pakai sama dengan. Lalu kita pakai rumus konkatenat ya, concatenate, konkatenat. Terus caranya gimana? Sama, buka kurung lagi ya. Klik derajatnya, pakai tanda koma ya. Sama dengan yang detik tadi, ini saya pengaturannya pakai tanda koma, tapi mungkin teman-teman ada yang pakai semikolon atau titik koma. Kalau udah, kita sudah pakaikan pemisahnya, kita masukkan tanda petik 2, karena kita mau tulis derajat. Nah, derajatnya kita ambil di insert, simbol, ya, di sini karena tadi kita sudah pilih. Nah, langsung aja insert, close, lalu tutup lagi pakai petik 2. Oke, lalu pakai lagi tanda koma. Klik menit, tanda koma lagi, petik 2, kemudian tanda petik 1. Karena kita mau pakaikan ini tandanya menit. Ya. Lalu petik 2 lagi. Nah, tanda koma lagi, dipisah. Detiknya diklik. Jangan lupa tanda koma lagi, petik 2. Nah, ini petik 2 lagi. Karena tanda dari detik. Lalu ditutup lagi pakai petik 2. Nah, kemudian terakhir ditutup dengan kurung. Sudah selesai, enter. Ini yes aja. Dapat deh. Ini tinggal di klik. Wah, kita sudah dapat. Nah, sekarang coba kita samakan. Ini 120 derajat, 28 menit, 3,4 detik. Coba kita lihat. Ini ya, 120 derajat, 28 menit, 03,4 detik. Wah, sama ya. Enggak deh, agak berbeda. Ini 03, yang tadi itu 3. Nggak apa-apa, sama aja ya. Kan dia di depannya ini pasti angka 0. Jadi nggak ada masalah. Ya. Nah, berarti ini sudah sama. Sekarang, yang Y-nya gimana nih? Karena kan dia ada tanda minusnya. Sebenarnya caranya tidak beda jauh ya. Oke. Untuk derajat, dia itu sama. Sama dengan kita pakai fungsi atau rumus terang. Buka kurung, Y yang diklik. Tutup kurung, enter.
Sama ya, minus 5 semua. Tinggal kita seret aja ke bawah. Menitnya gimana? Sama dengan pakai rumus terang lagi. Tapi karena untuk menit ini kita kan tidak akan pakaikan dia tanda minusnya. Jadi kita buka kurung, pakai lagi fungsi EPS ya. Jadi ini akan menghilangkan tanda minusnya. Lalu buka kurung. Rumusnya sama dengan menit yang di X. Jadi Y-nya diklik, kurangi ya, kurangi derajat. Oke. Lalu ditutup kurung ya. Lalu dikali sama 60. Kemudian ditutup kurungnya. Lalu enter aja. Oke, sudah terpisah ya. Dan ini tinggal diklik ke bawah. Oke. Nah, detik. Detiknya juga ini mirip-mirip. Kita pakai tanda sama dengan. Lalu di sini kan kita pakai rumus round, ya. Oke. Round, ya. Buka kurung, lalu ABS, buka kurung lagi, derajat, salah, Y dikurangi derajat, tutup kurung dikali 60, ya. Lalu tutup kurung. Kemudian dikurangi sama menit. Tutup kurung lagi. Lalu berikan kurungan lagi di depannya 1 untuk menutup keseluruhan. Lalu dikali 60. Jangan langsung ditutup karena kita mau kasihkan angka di belakang koma. Nah, kita pakai pemisahnya yaitu koma. Ingat sekali lagi, mungkin teman-teman ada yang pakainya semikolon atau titik koma. Kayak gini ya. Nah, angkanya 2 di belakang koma. Tutup kurung. Lalu di bagian depan diberikan kurungan lagi. Jadi ada 3 kurungan di depan berjajar. Kalau sudah tinggal di enter. Lalu di klik. Nah, sekarang tinggal kita gabungkan. Rumus atau fungsi konkatenat. Ya, buka kurung. Derajat pakai tanda koma. Lalu petik 2. Pilih insert, simbol, lambang derajat, insert, ya. Tutup lagi dengan petik 2, tanda koma, lalu menit, koma lagi, petik 2, petik 1, petik 2 lagi, koma lagi, detik, koma lagi, petik 2, petik 2 lagi, tutup lagi petik 2. Terakhir jangan lupa ditutup dengan tanda kurung. Tinggal di enter. Ini yes aja. Nah, sudah dapat kita. Sekarang coba kita samakan. Ini minus 5 derajat, 36 menit, 19,9 detik. Ini ya. 5 derajat, 36 menit, 19,9 detik. Wah, sudah sama nih. Tapi tunggu, yang tadi ada minusnya kok yang ini enggak? Enggak ada masalah, sama aja ya. Ini kalau kita perhatikan, S itu kan dia south ya, dia ke bawah, berarti memang harus ada minusnya. Supaya ketahuan, oh ini dia arahnya ke wilayah selatan, makanya ada minusnya. Pun kalau kita mau kasih hilang, tinggal di copy ya.
Diblok dulu, Ctrl C, copy aja ke sampingnya yang 1, 2, 3. Nah, terus ini ya, kita pilihkan Find and Select, lalu Replace. Nah, di sini minus 5 jadi ya, ini minus 5 jadi 5, replace all. Oke, close. Nah, udah hilang deh ya. Seperti itu caranya. Nah, ini tinggal di-save aja sama teman-teman. Ini untuk jaga-jaga kalau yang aslinya, yang data ini misalnya hilang nih, yang ininya hilang. Nah, bisa tuh pakai cara yang tadi untuk mengembalikan si derajat menit detiknya. Oke, sekian pembelajaran peta kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.